Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Fadli yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga sampai detik ini kita masih disibukkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang itu mungkin sudah tidak diberikan nikmat dalam bentuk hidayah, sudah tidak diberikan lagi nikmat dalam bentuk sibuk untuk beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi sibuk untuk dunia. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa disibukkan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini tujuan hidupnya ya hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kecuali tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah SWT. Maka ketika seorang hamba, seorang manusia itu kemudian di dunia ini, di dalam hidupnya tidak sibuk dalam urusan-urusan beribadah kepada Allah, maka sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya. Ibarat kata, ini nggak tahu nih, saya udah pernah menyampaikan ini atau belum di majelis ini ya. Jadi ibarat kata, kita itu seorang yang itu bekerja di sebuah perusahaan mutiara. Kemudian kita itu yang bertugas untuk menyelam ke dasar lautan untuk mengambil keran yang di dalamnya ada mutiara. Ya. Nah, kita sama bos kita, sama pimpinan perusahaan kita itu diberikan tabung gas, tabung oksigen. Kemudian kita masuk ke lautan. Tujuan kita ngapain di lautan? Ngambil keran yang ada mutiara. Ketika kita sudah masuk ke lautan, kira-kira lautan itu indah atau bukan? Indah. Dengan begitu beraneka ragam biota yang ada di dalamnya, hewan, binatang, kemudian tumbuh karang dan lain sebagainya, yang itu luar biasa. Ya, keindahannya itu bisa membuat kita itu sibuk. Wah, mana ya ikan yang itu bentuknya kayak zebra, mana ya ikan yang itu namanya ikan paus itu kayak gimana, ikan hiu kayak gimana, ikan lele kayak gimana gitu. Nah, kita itu sibuk untuk melihat keindahan-keindahan lautan yang itu begitu indah, sampai lupa dengan tujuan kita, yaitu mengambil mutiara yang ada di dalam keran di dasar lautan. Kira-kira tabung oksigen ini ada batasannya atau tidak? Ada batasannya. Dan ketika tabung oksigen itu habis, apa yang harus kita lakukan? Mau nggak mau kita harus naik muncul ke permukaan.
betul ya? Nah, ketika sampai ke permukaan, kita nggak bawa kerang, ya kita nggak bawa mutiara, apa yang akan dilakukan oleh bos kita? Dimarahi oleh kita. Dan begitu juga di kehidupan ini, Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada di dalam kehidupan dunia ini, maka kita harus sadar, harus paham bahwasanya tujuan hidup kita adalah beribadah. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang bukan ada kaitannya dengan ibadah, maka kita akan terlena. Kemudian ketika tabung oksigen kita habis, kan kita nggak ada yang tahu. Ya, kalau mungkin kerja di sebuah perusahaan mutiara tadi, itu kita bisa tahu kapasitas dari tabung oksigen kita itu berapa lama waktunya. Tapi kalau kita di dunia ini itu nggak ada yang tahu. Ajal itu kapan datangnya kepada kita, itu nggak ada yang tahu. Ada yang mungkin itu cuma dikasih waktu 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 63 tahun, ada yang itu lebih daripada itu. Kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu kita pengen menjadi seorang hamba Allah SWT yang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu jangan sampai kita terlena dengan ya keindahan-keindahan dunia apapun itu namanya. Jadi mari fokus untuk beribadah kepada Allah, dan ketika kita disibukkan untuk beribadah kepada Allah, ini harus benar-benar kita syukuri, kita mengucapkan ya terima kasih kepada Allah. Dan insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat sibuknya kita dalam beribadah ini. Dan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan sibuknya kita di dalam beribadah kepada Allah itu benar-benar kita merasakan betapa manisnya iman, betapa nikmatnya Islam. Bukan hanya sekedar mohon maaf menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar butuh sama Allah, butuh dengan agama ini, butuh terhadap agama ini. Enak gitu kalau maunya sholat malam gitu ya, itu pelan-pelan diriati seakan-akan kita itu lagi ngobrol sama Allah SWT. Ya, pelan-pelan gak susu dan lain sebagainya, itu kita benar-benar nikmati gitu. Apalagi kalau yang kita baca itu benar-benar jadi ketika takbir Allahu Akbar, benar-benar kita itu tahu, sadar bahwasanya kita itu hamba yang banyak kelemahannya, banyak keterbatasan, hanya Allah SWT yang Maha Besar, sehingga nggak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri di muka bumi ini. Kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah, itu kita benar-benar meyakini alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian itu hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Kita nggak layak dipuji ya Allah. Saya nggak layak untuk dipuji ya Allah. Saya mungkin sekarang itu layak untuk mendapatkan pujian, tapi besok belum tentu ya Allah. Hanyalah milikmu ya Allah segala bentuk pujian. Ini kita harus pahami. Kalau kita paham dengan semua ini Bapak Ibu, maka sungguh ya ketika kita hidup di dunia ini tidak ada kebutuhan kita, tidak ada keperluan kita selain kecuali kepada Allah SWT, dan kemudian membuat kita butuh benar-benar sama Allah. Kemudian kita ketika beribadah maka harus tahu caranya. Tidak hanya butuh ikhlas saja, tapi juga butuh tahu caranya. Maka dari itu kita ya belajar ngaji bareng seperti ini tujuannya supaya ibadah kita benar. Bukan hanya ikhlas, tapi juga benar. Ya, apalagi di zaman ya sekarang ini ya, yang dimana mohon maaf ya orang yang itu mungkin hanya bisa baca hadis kemudian tiba-tiba jadi ustaz, ya kan? Jadi kiai. Orang yang mengikuti banyak enggak yang itu bisa ngomong kalau maunya, bisa ngomong kalau maunya, bisa bicara dengan malaikat. Ada enggak yang seperti itu? Ada ya, bahkan malaikat tentang nakir kalau yang mayitnya itu ngomong namanya beliau kemudian bisa nggak jadi ditanya nanti di
di alam alam barzah. Kan udah itu nggak benar gitu kan. Gitu aja banyak yang ngikut karena seakan-akan bahwa sebuah kebenaran padahal enggak, bukan kebenaran itu yang dibawa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, zaman semakin dekat dengan kiamat, itu guru-guru kita, ulama-ulama kita itu semakin diambil sama Allah SWT. Jadi ahli di dalam setiap ilmu agama itu akan diambil lebih dulu sama Allah SWT. Maka dari itu hati-hati. Fitnah yang terbesar bukan lagi fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat kita itu bisa tahu, oh ini salah. Hati nurani kita itu mengatakan bahwasanya ini enggak benar. Contoh misal mencuri itu enggak benar tapi dilakukan yang mungkin karena butuh dan lain sebagainya, atau bisikan-bisikan syaitan gitu ya, entah dari golongan jin dan manusia yang itu membisikkan kepadanya, ya. Kemudian terjadilah ujian tersebut atau dosa tersebut dilakukan oleh manusia. Tapi yang menjadi salah, yang menjadi berat adalah ketika kita terkena fitnah syubhat. Fitnah yang dimana kita itu merasa benar padahal salah. Lek mon wis merasa benar kira-kira di nasihati kira-kira mau apa enggak? Tidak akan mau karena apa? Udah merasa benar. Dan itu bahaya. Ya, dan itu bahaya. Maka kita benar-benar minta pertolongan Allah terhadap dijauhkannya kita itu dari fitnah syahwat dan juga utamanya adalah fitnah syubhat. Ya, seakan-akan benar padahal salah. Kalau sudah merasa benar maka sulit untuk dibenarkan. Ya, maka sulit untuk dibenarkan. Maka dari itu, itulah kita pentingnya untuk ngaji. Nah, dan ngajinya kenapa sih kok kita itu ngaji kitab supaya untuk ilmunya. Ya, kalau ngaji tematik ya maka nggak akan ruwet ilmunya. Baik, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas dua hadis ya dari Kitabul Ma atau Babul Ma, kitab Bulughul Maram yang itu masuk bab air. Ya, hadis yang pertama ya itu menjelaskan tentang bahwasanya di lautan itu suci dan mensucikan airnya, dan juga al-hillu maitatu, halal bangkai dari ya hewan yang itu ada di lautan, yang hidup di lautan tersebut. Kemudian hadis yang kedua membahas tentang belalang. Uhillat lana maitatanil jarad wal hut. Jadi dihalalkan bagi kalian, kata Rasulullah SAW, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu apa? Al-jaradu wal hut, bangkai belalang dan juga bangkai hut atau ikan, ya, atau hewan-hewan yang itu hidup di lautan, ya. Dan kita juga sudah bahas bagaimana perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma, sesungguhnya air, tahurun, suci lagi mensucikan. Ya. Jadi setiap air pada dasarnya adalah suci dan mensucikan. Ya. Namanya air mutlak. Ya. Air mutlak. Para ulama itu menjelaskan bahwasanya air mutlak itu ada beberapa macam. Ya. Di antaranya adalah air hujan, kemudian sumur, kemudian sungai, kemudian lautan, ya, kemudian mata air, kemudian salju, ya. Nah, itu beberapa yang itu masuk dari kategori air mutlak. Jadi apapun air yang ada di muka bumi ini, itu hukum asalnya adalah tahurun,
dia suci lagi mensucikan. Suci dan bisa digunakan untuk bersuci, ya. Itu hukum asalnya. La yunajjisuhu syai'un, ya. Tidak akan bisa membuatnya itu najis, ya, sesuatu apapun itu. Ya, maksudnya apa? Ini hukum asalnya. Jadi tidak bisa membuatnya najis sesuatu apapun itu. Ini hadis itu masih apa ya? Umum. Nah, hadis ini ada hadis yang lain yang itu akan mengkhususkan, akan mentakwil, atau hadis ini adalah hadis yang mutlak kemudian ditakwil. Secara umum memang semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ada hadis yang lain yang itu kemudian mengkhususkan, ya, membuat air tersebut kemudian ada syarat dan ketentuannya. Paham ya? Nah, jadi ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, di dalam Al-Quran itu seperti itu. Itulah kita pentingnya ngaji dari awal sampai akhir. Itulah pentingnya kita mengkaji ilmu tafsir, ilmu hadis itu dari awal sampai akhir. Jangan ambil comot-comot gitu aja. Sehingga karena apa? Karena kadang-kala ada contoh misal khamr, ya. Khamr itu apakah tiba-tiba langsung diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Enggak. Karena apa? Dulu waktu awal-awal adanya syariat Islam, itu orang Madinah sama orang Mekah, orang-orang Arab itu suka banget, demen banget yang namanya khamr. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, bahwasanya yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa? Al-khamr yaitu minuman keras yang memabukkan, dan maisir yaitu judi. Nah, orang Arab itu senang banget sama yang namanya khamr sama judi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di dalam Al-Quran itu diminta untuk mengatakan kul fihima khair. Katakan wahai Muhammad di dalam keduanya itu ada kebaikan. Loh, dia. Kalau mau cuma ngambil ayat ini, maka akan menjadi dalil orang-orang di luar sana kemudian ujaran Quran dewe kok sih ngomong kalau maunya khamr itu dibolehkan dan judi dibolehkan. Baik kata Allah SWT di dalam Al-Quran. Nah, itu ngaji ini soalnya ayat tersebut aja. Gak membahas ayat-ayat yang lain. Ya kan? Contoh misal ayat yang lain dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, ya, rijsun min amali syaitan. Bahwasanya yang namanya khamr, yang namanya judi itu termasuk dari bagian perbuatan-perbuatan setan. Ya. Dan itu Bapak Ibu yang itu sudah kemudian masuk ke kategori diharamkan. Langsung ketika ayat tersebut itu diucapkan oleh Rasulullah SAW, karena sudah kuatnya imannya para sahabat, langsung ditumpuk langsung jenenge drum-drum, ya, yang isinya khamr itu ditumpukkan. Sampai di dalam riwayat disampaikan bahwasanya Madinah waktu itu sampai banjir khamr. Saking sukanya orang-orang Arab terhadap khamr. Tapi karena sudah yakin, percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika Allah dan Rasulnya mengatakan A, maka yang ada hanyalah sami'na wa ata'na. Nah, kenapa? Karena sudah siap. Coba dari awal, yakin banyak orang yang kemudian keluar dari Islam. Itulah kenapa dakwah itu nggak boleh kita kepada anak-anak kita itu nggak boleh langsung kemudian nggak boleh, harus ada pemahaman. Contoh misalnya pemahamannya itu dibentuk dulu tauhidnya. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika setiap kali mengirim dai-dai keluar dari Madinah, itu nggak langsung kemudian disuruh untuk ngajari sholat, ngajari puasa, boten. Yang diminta adalah
supaya mereka bisa mentauhidkan Allah dan tidak menduakannya. Ya, tujuannya apa? Ketika orang sudah yakin percaya mentauhidkan Allah SWT, maka ketika sudah cinta kepada Allah, apapun akan dilakukan. Sebagaimana seorang manusia yang itu mungkin cintanya kepada manusia yang lain, saking cintanya sampai melakukan berbagai cara untuk membahagiakan yang dicintainya. Betul. Nah, apalagi kalau semuanya sudah terbentuk cintanya kepada Allah dan takutnya kepada Allah SWT, berharapnya kepada Allah SWT, maka udah ketika itu luar biasa. Saya pernah ngajar di suatu tempat itu, karena kita itu bentuknya itu mereka itu cinta kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Allah nanti ngasih gini loh nak, kalau kamu seperti ini. Maka ketika waktunya mau adzan, itu santri-santrinya itu kemudian berlari rebutan mic. Ketika ada yang itu kalah, nangis. Ketika ditanya kenapa nak kamu nangis, Ustaz, aku kepengen nanti di hari kiamat itu dikenal sama Allah bahwasanya aku itu pernah ada di masjid ini. Bayangin. Itu kalau anak sudah kemudian sampai segitunya sama Allah, luar biasa. Jadi ibadah itu nggak usah disuruh, ya. Jadi nggak perlu kita itu marah-marahin anak untuk kemudian beribadah, nggak perlu. Cukup kita itu kenalkan dia sama Allah, kenalkan dia sama Rabb-nya, ajari Asmaul Husna, pahamkan kepada mereka, maka kemudian cintanya kepada Allah itu tumbuh, dan kemudian ketika diminta untuk beribadah itu enak. Ya. Jadi ibadah kalau umpamanya dipaksa itu enggak nyaman. Tapi kalau umpamanya benar-benar merasa butuh kepada Allah, bahwasanya dengan beribadah kita itu dicintai Allah oleh Allah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi apalagi kalau maunya sampai nangis, itu Pak soft anak-anak itu. Jadi yang diisi sama orang dewasa itu hanya di belakang imam. Selain daripada itu mereka rebutan. Ketika ada yang nggak kebagian soft pertama, mereka itu nangis, gara-gara masuk di soft kedua. Pernah itu kejadian gara-gara dosa-dosaan, itu kemudian saya minta sweet, ya kan? Minta sweet, mangsing menang senang, ya kan? Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika sahabatnya itu berlomba-lomba dalam melakukan ibadah, dalam melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Jadi Bismillah ya. Mudah-mudahan dengan ini kita paham bahwasanya belajar itu harus totalitas semuanya. Nggak bisa kita yang mau ambil nyomot gitu, nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi kan pernah tahu nggak kalau maunya nikah mut'ah itu pernah dibolehkan sama Rasulullah SAW. Nikah mut'ah itu nikah yang itu nikah kontrak biasanya. Ya, itu pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran ada hadis, ada ayatnya. Tapi kalau kita hanya menggunakan dalil itu, maka udah rusak generasi ini. Ya, akhirnya apa? Itu terjadinya cinta satu malam dan lain sebagainya. Itu boleh jadi mereka menggunakan dalil itu. Dan banyak mohon maaf, ya, pesantren-pesantren kecil yang itu kemudian ustadznya karbitan kayak gitu, kemudian diasarkan kayak gitu dalilnya. Ketika mereka ditanya mana dalilnya nikah kontra dan sebagainya, kan banyak itu sekarang muncul, ya kan? Pesantren-pesantren mohon maaf yang itu kemudian santriwatinya yang kemudian dinikahi tanpa pakai wali dan lain sebagainya. Wah, itu mereka kan mudah sekali melintir semua apa yang itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi hati-hati. Jadi orang yang itu terlihat pakai peci belum tentu baik, dan belum tentu orang yang itu nggak berpeci nggak bersarung itu belum tentu nggak baik. Ya, jadi pokoknya zaman sekarang ini itu harus benar-benar ya waspada gitu. Kalau belum benar-benar kenal, apalagi
nggak ada yang merekomendasikan apalagi kalau umpamanya itu bukan siapa-siapa, harus mending cari yang itu yang pasti-pasti aja. Apalagi untuk anak kita, jangan coba ya apapun itu ya, berkomunitas dan lain sebagainya. Teman saya banyak yang itu kemudian pemikirannya itu gak karu-karuan sesat ya, ketika udah masuk di tempat kuliah. Karena apa? Kumpul dengan komunitas yang gak benar, organisasi dengan organisasi yang gak benar. Kalau kita gak pantau Pak, kalau itu saya gak pantau. Jadi Bapak Ibu yang itu punya anak benar-benar dikontrol. Tujuannya baik kok kita ya, bukan untuk membatasi mereka, tapi untuk memberikan ya tempat berkumpul yang baik untuk mereka. Baik, kembali lagi ke hadis. Jadi hadis yang itu tadi saya bacakan ya, sesungguhnya air itu ya itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang itu bisa membuatnya najis apapun itu. Ini hukum asalnya ya. Hukum asalnya. Nah, tapi hukum selanjutnya adalah berkaitan dengan hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Hadis dari An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma' la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dinajiskan dengan sesuatu apapun, illa kecuali. Nah, ada ilahnya berarti ada ketentuannya. Illa kecuali ma ghalaba ala rihihi, yang dimana sudah berubah rihihi. Apa rihihi? Baunya. Wa ta'mihi, dan juga rasanya. Walaunihi, dan juga warnanya. Jadi ketika air tersebut itu kemasukan apapun itu, kemudian membuat dia itu berubah warnanya, kemudian rasanya, kemudian baunya. Ketika ada salah satu dari tiga ini itu berubah, maka air tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Para ulama mengatakan tidak lantas kemudian najis. Ya, tidak lantas kemudian najis. Jadi ini ada air, kemudian kemasukan sesuatu. Nah, sesuatu ini dilihat dulu. Sesuatu ini najis apa tidak? Kalau najis, kemudian air tersebut itu ada yang berubah nggak dari tiga ini? Warnanya, baunya, sama rasanya. Kalau ada yang berubah, maka otomatis air tersebut najis. Karena apa? Kemasukan sesuatu yang najis. Ketika air tersebut itu najis, bukan hanya nggak bisa digunakan untuk bersuci, tapi juga nggak bisa dikonsumsi. Ya, jadi air yang itu najis nggak bisa dikonsumsi. Contoh misal, kita punya bejana. Ya, kalau di zaman dulu itu kan belum ada tuh yang namanya aqua, isi ulang dan lain sebagainya. Itu masih godok air. Kalau maunya air tersebut kemasukan sesuatu yang najis, kemudian kita itu buang najisnya, tapi itu sudah berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah rasanya, kemudian kita godok Pak, itu nggak boleh, haram hukumnya, karena apa? Najis, dan kita nggak boleh meminum atau mengonsumsi sesuatu yang najis. Beda cerita kalau maunya ini air, kemudian kemasukan misal kembang 7 rupa, ya kan? Nah, kemudian kan itu ada berubah tuh warnanya, berubah tuh rasanya atau apanya gitu kan? Nah, itu nggak jadi masalah kalau untuk dikonsumsi, tapi untuk bersuci nggak boleh, ya. Jadi air itu memang bisa digunakan untuk bersuci.
Air itu suci dan mensucikan. Suci ini bisa dikonsumsi, bisa digunakan untuk bersuci supaya kita bisa wudu mandi dari air tersebut. Tapi kalau sudah berubah dari tiga hal ini, maka otomatis kalau yang merubahnya adalah sesuatu yang najis, maka najis. Ketika najis, maka selain nggak bisa digunakan untuk bersuci, maka juga nggak bisa dikonsumsi. Tapi kalau yang masuk ini adalah sesuatu yang itu nggak najis atau sesuatu yang suci, contoh misal seperti sari wangi, ya kan? Kemudian kopi, ya kan? Itu masuk ke air, Pak. Nah, itu ditanya, apakah ini itu boleh untuk digunakan bersuci? Nggak boleh. Kopi, teh nggak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Tapi itu suci karena apa? Yang masuk ke situ adalah sesuatu yang suci, maka boleh diminum, boleh dikonsumsi. Bisa dipahami? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dua hadis ini memberikan faedah kepada kita, ya. Saya ulangi lagi, hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Nah, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalamnya, dilihat dulu ini najis atau suci. Kalau najis maka bukan hanya nggak bisa digunakan untuk bersuci, tapi juga nggak bisa dikonsumsi. Kemudian ketika masuknya sesuatu yang suci, maka nggak boleh digunakan untuk bersuci, tapi masih bisa digunakan untuk dikonsumsi. Ya, nah, berkaitan dengan hadis ini. Kemudian Ustaz, ada lagi hadis yang lain nih, ya. Hadis yang keempat, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma', apabila air kullataini itu takarannya 2 kula, ya, lam yahmil khabas, maka tidak akan, ya, mengandung kotoran." Jadi ketika ada air yang itu 2 kula atau lebih, maka mau kemasukan apapun, ya, air tersebut tidak akan dikatakan najis. Nah, nanti kita akan lihat faedahnya apa dari hadis ini. Wa fi lafdhin lam yanjus, dan tidak najis, ya. Jadi kalau mau kemasukan apapun itu air yang itu 2 kula dan seterusnya, maka itu enggak najis. Akhrajahu al-Arba'ah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memberikan batasan air, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Ya, air yang kurang dari 2 kula, dia walaupun kemasukan najis, dia itu walaupun nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, tetap dikatakan najis. Oke, kalau kurang dari 2 kula. Tapi kalau lebih dari 2 kula, ya, kalau lebih dari 2 kula, selama tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, maka itu tetap air yang suci dan mensucikan. Contoh misalnya, ya, jenengan lagi camping, ya kan? Saya nggak tahu kapan itu saya ke Kerawang kayak lihat Pak Ari. Pak Ari kapan itu belum dulu ya? Ya, oh, berarti beneran ya saya lihat Pak Ari. Kapan itu saya ke sana Pak Ari, tapi saya nggak nyapa karena jauh. Jadi contoh misal di sungai. Nah, di sungai, mohon maaf ya, kalau dulu di zaman dulu apalagi di desa, itu kan buang kotoran, ya kan, itu di sungai. Nah, pertanyaannya, ya kan, itu apakah merubah warnanya, merubah lain-lainnya atau enggak? Enggak, karena apa? Airnya banyak, selain banyak juga mengalir. Maka dikatakan air sungai walaupun, ya, banyak, ya, masuk
emas yang itu berkeliaran di sana, ya, itu tetap suci dan juga mensucikan. Karena apa? Airnya jumlahnya banyak dan juga mengalir. Ya. Tapi kalau airnya itu jumlahnya sedikit, ya, airnya jumlahnya sedikit, maka nggak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tetap dikatakan itu najis. Atau kalau mau memasukkan sesuatu yang suci, tetap nggak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ini ada batasan lagi. Secara umum, ya, ini saya ulang lagi. Secara umum, air itu bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Kemudian, ketika air ini kemasukan sesuatu, dilihat dulu ini najis atau suci. Kalau najis, maka dilihat dulu airnya ini dalam jumlah yang sedikit atau yang banyak. Kalau sedikit, walaupun nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, dan nggak berubah baunya, tetap najis dan nggak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau ini airnya jumlahnya banyak, 20 atau lebih, maka dibolehkan untuk bersuci dengan air tersebut, walaupun sudah kemasukan najis, selama tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Amin. Nah, begitu juga ketika kemasukan sesuatu yang itu suci, ya, maka air ini itu kalau dimasukkan yang suci, kalau umpamanya air ini adalah air yang sedikit, nggak mau tahu itu air berubah warnanya, rasanya, atau baunya atau enggak, tetap air tersebut ketika kemasukan sesuatu yang lain, maka air ini otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh misalnya, bak mandinya panjenengan, ya kan, itu nggak sampai 2 bulan, kemudian kok kesenggol, apa itu namanya, sabun, ya, sabun itu kesenggol, sabun itu kan suci, kesenggol, kemudian masuk ke dalam bak mandi, ya kan, nah, otomatis sudah nggak bisa digunakan untuk bersuci kalau airnya sedikit. Nah, nanti kita akan bahas air 2 pula dikatakan sedikit itu bagaimana. Ya, nah, terus kalau umpamanya airnya dalam jumlah banyak, nah, baru dilihat ini berubah nggak warnanya, berubah nggak rasanya, berubah nggak baunya. Kalau umpamanya berubah, maka nggak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau umpamanya nggak berubah, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang 2 pula, ya. Sebenarnya di dalam riwayat hadis itu ada beberapa pembahasan terkait masalah 2 bulan ini. Ada yang pertama itu 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Riwayat-riwayatnya ada 2 bulan, ada 3 bulan, ada 40 bulan, dan lain sebagainya. Nah, 3 hadis ini itu yang dikatakan hasan atau ijma para ulama mengatakan hadis ini itu bisa diterima adalah yang 2 bulan. Yang 3 pula dan 40 pula itu tidak diterima, bahkan dikatakan hadis palsu. Maka yang kita ambil adalah 2 bulan. Nah, sekarang 2 bulan itu seberapa? Para ulama, ya, khususnya di mazhab Syafi'i itu mengatakan 1/4 hasta. 1/4 hasta itu kan 1 hasta kan segini. Nah, seperempatnya berarti anggaplah segini. Berarti kurang lebih adalah para ulama itu menghitung 91 atau 92 cm persegi. Ya, persegi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu 92. Jadi 92 ke bawah, 92 ke samping, 92. Jadi panjangnya, lebarnya, tingginya itu 92 cm. Kalau kurang daripada itu berarti termasuk air yang sedikit. Ya, termasuk air yang sedikit. Lebih kurang berarti 1 kubik. Ya, 1 kubik. Atau bisa nampung itu kurang lebih sekitar 200-an.
200 kilo, 200 kilo ya, kiloliter ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, enggak harus, kalau maunya tadi saya sampaikan seperti itu, enggak harus bejananya itu harus bentuknya persegi. Tapi kalau main di total berarti 92 kali 92 kali 92 totalnya berapa? Nah, walaupun punya kita ini persegi panjang, kalau maunya sudah sebanyak itu volume airnya, maka sudah dikatakan air yang banyak ya, air yang banyak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kalau di dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan air banyak itu ketika pojok air itu dipukul, kemudian airnya kan bergelombang. Nah, itu yang pojok sana itu enggak kena gelombangnya, paham ya maksudnya? Nah, jadi dipukul itu kan ada gelombangnya. Nah, itu yang pojok sana itu enggak ada gelombangnya, berarti itu air banyak. Ya, itu kalau di dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi sebenarnya itu kalau dijadikan satu, itu sebenarnya bukan pendapat yang itu saling bertentangan, betul. Tapi air yang itu dalam mazhab Syafi'i, kalaupun ditaruh di sebuah bejana, ketika diginikan, itu juga pasti nggak akan ngefek untuk yang pojok sebelah sana. Jadi yang jelas, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, air yang banyak ini yang harus kita benar-benar pahami, karena ini berkaitan dengan bersuci. Ya, kalau maunya air yang kita gunakan itu gak suci mensucikan, terus wudhu kita gimana? Ya kan? Kemudian kalau wudhu kita itu dipertanyakan, maka otomatis sholat kita juga dipertanyakan. Jadi harus benar-benar disetting, ya, disetting. Nah, jadi kalau mau beli tandon atas, ya, atau tandon bawah itu bikinnya yang itu lebih dari 2 ulah, jangan sampai kurang dari 2 ulah. Nah, kemudian kalau wudhu Pak, itu jangan kemudian langsung dari timba ngambil air dari timba kemudian diguyur, enggak. Ya, tapi lebih baiknya itu kita pakai keran. Kenapa? Air keran itu kan muncul dari tandon, yang itu kemudian kemungkinan besar tandonnya adalah air yang lebih dari 2 ulah. Kalau jangan udah siapin ke ember, kemudian air tangannya dimasukkan ke ember, itu enggak suci. Jadi belum dikatakan suci. Beda cerita kalau maunya air ember ini ditaruh di atas, kemudian dilubangi, kemudian dialirkan, ya. Nah, jadi air mengalir itu air yang suci mensucikan. Tapi kalau maunya kita tangannya itu dimasukkan, makanya kalau mau kita punya mesin cuci, ya, ini kan berkaitan dengan baju, ya, digunakan untuk bersuci. Yang paling baik itu adalah front loading. Jadi yang itu bukaan depan, bukan yang di atas. Ya, kalau yang bukaan atas itu nanti airnya jadi airnya itu nanti campur sama najisnya. Tapi kalau maunya kita front loading itu enggak nanti. Jadi air nanti digerojok dari atas. Jadi saya itu pernah ngecek, karena saya pernah buka laundry syariah. Jadi benar-benar ketika ada customer yang datang itu kita tanya nih, Pak, ini najisnya apa? Mukhafafah, mutawasito atau mudhallah? Jadi kita tanya, ya. Kemudian, apa itu? Enggak tahu, gitu kan? Nah, di situ ada kita punya pamflet, itu kita jelasin, Pak, najis mukhafafah itu diantaranya adalah kencing bayi, perempuan. Kemudian kalau mutawasito itu yang biasa kita kena najis, itu biasanya mutawasito. Kalau mudhallah itu yang terkena anjing dan lain sebagainya. Nah, itu kita jelasin sambil dakwah kita di situ. Habis itu kita juga ngecek laundryan atau mesin cuci yang kita pakai itu yang kayak gimana, apakah itu sesuai syariat atau enggak, itu kita cek semuanya. Kemudian alirannya kayak gimana, kalau maunya kita mau benar-benar suci itu, karena bersih belum tentu suci, kotor belum tentu najis, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Akhirnya apa? Terus kita benar-benar
gimana caranya, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan bab tohara yang ada di dalam fikih Islam. Itu seperti itu. Nah, cuma masalahnya karena ribet ya treatmentnya, ya, karena ribet treatmentnya, akhirnya pegawai itu masuk keluar, akhirnya kita capek sendiri untuk training pegawai, kan? Akhirnya ya bertahan hanya 2,5 tahun itu, dan ada dari teman-teman Nurul Hayat itu yang kemudian melihat itu, saat kita beli deh konsepnya kayak gimana, nanti tolong dijelaskan, nanti kita buatkan di Tuban dan sekitarnya. Itu akhirnya ya udah konsepnya dibeli sama mereka, kemudian dipakai. Alhamdulillah waktu itu bisa kerjasama sama beberapa rumah sakit, karena kan rumah sakit itu kan kena bercak darah, kemudian rumah sakit hewan itu yang bersentuhan dengan anjing dan lain sebagainya. Ya, kemudian alhamdulillah sebenarnya prospek, tapi ya karena SDM akhirnya nggak bisa dilanjutkan. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari beberapa hadis ini kita bisa mendapati bahwasanya ya berkaitan dengan ayat, kita benar-benar harus hati-hati, harus paham benar. Karena apa? Itu berkaitan dengan syarat sahnya sholat kita. Ya. Dan air yang suci mensucikan itu termasuk syarat sahnya wudu kita. Kalau itu nggak benar-benar kita jaga, ya, nggak benar-benar kita perhatikan, selama ini kok kita merasa itu bahwasanya kita sudah bersuci dengan air yang suci mensucikan, tiba kok ora, wah bahaya, ya, itu akan ngefek ke ibadah kita, kemudian dan lain sebagainya. Kayaknya itu air, ya air menutat, habis itu juga ngefek, boleh jadi terhadap kenapa sih kok kita itu ibadah nggak semangat, kenapa kita sholat nggak semangat, boleh jadi hanya gara-gara masalah air, boleh jadi hanya karena masalah air, boleh jadi karena masalah pakaian kita yang itu kita nggak benar-benar jaga kesuciannya, ya, nggak benar-benar jaga kesuciannya. Contoh misal, ketika masuk kamar mandi, kita asal gitu ya, terus pokoknya dibuka, kemudian mohon maaf buang air kecil, habis itu nyiprat, walaupun cuma beberapa cipratan aja, najis. Kemudian kita pakai sholat, ya kita dapat capeknya doang, akhirnya apa? Kayaknya berat gitu untuk sholat. Boleh jadi karena kita nggak menjaga kesucian tersebut, ya, boleh jadi kita karena nggak menjaga kesucian tersebut. Kenapa sih Allah sama Rasulnya itu sampai sebegitunya, ya kan? Ya, sampai sebegitunya. Karena apa? Allah dan Rasulnya itu ingin kita benar-benar memahami apa yang itu disyariatkan dalam Islam itu nggak hanya sekedar dilakukan begitu saja, akan tapi memiliki banyak hikmah, ya, akan tapi memiliki banyak hikmah, ya. Dan boleh jadi banyak sekali ya penyakit-penyakit yang itu kemudian terkena kepada kita itu karena kita nggak menyesuaikan dengan syariat yang ada. Ya. Syariat Islam itu dibuat itu dengan sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan sebuah kebetulan. Semuanya itu sudah disetting. Kalau kita yakin terhadap settingan, kenapa sih kok matahari itu terbit dari timur ke barat, gitu kan? Kemudian kenapa sih kok kalau mau hujan itu ditandai dengan awan dulu, kemudian mendung dan sebagainya, seperti itu, ya kan? Itu kalau maunya kita benar-benar pahami, ini bukan mek diciptakan gitu aja, enggak, ya. Dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwasanya enggak ada yang diciptakan di alam semesta ini yang itu diciptakan sia-sia, itu enggak ada, ya. Semuanya itu punya hikmah, termasuk juga apa-apa yang itu diajarkan dalam Islam ini, sekecil apapun itu ada hikmahnya, sekecil apapun itu. Kenapa sih kok kita diminta mengakhirkan sahur? Kenapa sih kok kita diminta untuk menyegerakan berbuka? Itu semua ada hikmahnya, ya. Dan itu kalau diteliti, ya kan, secara kesehatan bagaimana, secara perekonomian bagaimana, itu luar biasa.
luar biasa. Makanya Islam ini kalau mau digali benar-benar sama intelektual muda itu nggak ada habisnya. Ya, cuma kalau maunya Al-Quran sama As-Sunnah itu hanya dilihat begitu saja, hanya dijadikan tontonan saja, bukan benar-benar dijadikan tuntunan, bukan benar-benar dijadikan pedoman hidup, maka ya akan begitu saja. Orang non-Muslim kalau maunya dia itu paham Al-Quran dan As-Sunnah, hidupnya itu luar biasa di dunia ya. Apalagi kalau maunya orang Islam sendiri yang itu benar-benar menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupannya, itu hidupnya itu luar biasa. Bukan hanya dunianya, tapi juga akhiratnya. Tapi juga akhirat. Ampun Pak, banyak. Ya, kita kan kadang itu mikir untuk menjadi orang yang kaya itu berkaitan dengan cari nafkah, kerja dan lain sebagainya. Enggak perlu masalah itu. Enggak perlu masalah itu. Jangan dikira dengan hanya melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh secara konsisten kemudian kita memiliki dunia dan seisinya itu bisa Pak. Ya, secara kasat mata ya. Orang yang itu biasa bangun subuh atau sebelumnya kira-kira lebih rajin dan lebih sukses apa enggak dibandingkan orang yang bangunnya agak siang. Dan itu aja udah bisa menjadi hikmah buat kita, ya kan? Apalagi kalau maunya itu ada campur tangan Allah, ya. Apalagi kalau maunya itu terus lah. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke hadis yang berkaitan dengan air yang digunakan untuk mandi, ya, yang berkaitan dengan air yang itu mengalir itu bagaimana nanti kita akan bahas insya Allah. Baik, kita cukupkan majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah SWT.